Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Saputro. Saya dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Laut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari resume yang saya lakukan mengenai kapal tanker minyak pada mata kuliah operasional kepelabuhanan. Jadi susunan resume saya berawal dari sejarah, teknis, dan juga yang terakhir itu dari kapal tanker minyak itu sendiri. Pada sejarahnya, kita mulai dari bahwa transportasi pengangkutan minyak lewat laut awalnya akibat tidak langsung dari ditemukannya sumber minyak yang pertama. China telah menemukan dari tambang-tambang dangkal pada beberapa ribu tahun yang lalu, tapi jumlah tersebut tidak seberapa dan diperoleh oleh orang-orang itu serta orang yang di kawasan Timur Tengah tidak akan dapat membenarkan waktu dan energi yang diperlakukan untuk mengembangkannya menjadi bahan bakar untuk pemanasan, penerangan, dan keanekaragaman keperluan dalam industri canggih. Sumber minyak pertama, jadi teman-teman, sumber minyak pertama yang dibor pada penemuan tambang minyak itu ada di wilayah Pennsylvania bulan Juni tahun 1859 dan didapatkan pada kedalaman 70 kaki di bulan Agustus tahun yang sama. Kapal Elizabeth Watt secara umum diyakini menjadi kapal pertama yang membawa muatan penuh minyak menyeberangi Samudra Atlantik di tahun 1861. Ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan kapal-kapal tanker, termasuk sikap para pemilik serta awak kapal dari beberapa kapal layar kayu pada saat itu bukannya tanpa alasan, jika mereka menganggap minyak sebagai muatan berbahaya. Kebocoran minyak dari tong atau drum tersebut dari kayu atau barrel di ruang kapal dapat menyebabkan ruangan di bawah dek dipenuhi dengan gas berbahaya yang secara perlahan akan menembus ke dalam ruang-ruang hunian atau living accommodation, yang selanjutnya akan menimbulkan bencana atau ketidaknyamanan yang sangat besar karena semua lampu dan api untuk memasak harus dimatikan. Penggunaan baja pada lambung kapal untuk sementara dapat mengatasi kesulitan dan sejumlah kapal layar telah dibangun atau dikonversikan untuk menjadi jenis angkutan. Beberapa kapal layar ini khusus dilengkapi dengan tangki-tangki untuk minyak. Kapal tanker awalnya telah berkembang bersamaan dengan kemajuan industri. Kapal pertama yang menggunakan lambung kapal sebagai dinding tangki untuk memuat minyak dibangun pada tahun 1878. Kapal tersebut diberi nama Zoroaster. Pembangunan kapal ini telah menandai suatu langkah besar dalam pembangunan kapal tanker modern. Kelebihan dari kapal tanker yang menggunakan uap air telah terbukti, dan pompa-pompa yang digerakkan mengontrol dengan tenaga uap air adalah suatu keuntungan tambahan untuk mengontrol aliran minyak saat kapal sedang oleng ketika berlayar, dan untuk mencegah terbentuknya free surface atau permukaan yang terjadi pada muatan cair yang mudah berbentuk yang luas. Tangki-tangki tersebut dilengkapi dengan tramways yang secara nyata telah mengurangi luas area di bagian atas dari tangki. Akan tetapi, kapal tersebut jauh dari syarat jika memuat kilang minyak yang ringan, sehingga jenis-jenis kapal yang dibangun kemudian dilengkapi dengan simmer tank yang ditempatkan di atas drum deck dan biasanya diisi lewat sebuah drop valve dari tangki muatan utama di bawahnya. Di pertengahan tahun 1920-an, kapal dengan tren longitudinal bulkhead mulai diperkenalkan, dan secara perlahan tapi pasti kelebihan dari kapal dengan desain baru ini mulai dirasakan, dan semua jenis kapal centerline bulkhead mulai diganti dengan jenis ini. Kemudian muncul teknologi pengelasan yang sudah digunakan dalam pembuatan kapal sebelum era Perang Dunia Kedua. Pembuatan badan kapal tersebut pada saat itu dengan pengelasan belum dipercaya dengan benar, tetapi karena semua metode, material, dan teknik pembuatan yang baru terbukti lebih baik, teknologi pengelasan yang diaplikasikan kepada badan kapal atau hull yang dibangun cukup meyakinkan. Semua sambungan pelat lambung kapal dilas dengan sambungan garis lurus, dan tidak ada perbedaan tinggi pelat pada sambungan plate atau landing, sebagaimana sambungan plat dengan paku keliling yang menghambat saluran air sepanjang badan kapal saat berlayar mudah bergeser, bocor, yang mana hal itu menyebabkan kapal kesulitan untuk berlayar.
Lalu sambungan pada cara pengelasan kurang lebih telah menghilangkan kebocoran-kebocoran pada sambungan pelak. Kemudian dalam beberapa waktu terakhir telah dipelajari tentang penggunaan logam untuk berbagai konstruksi. Riset mengenai kelelahan dan keausan disebabkan oleh karat dari logam maupun dari penggunaan pelapis atau cat atau coating. Untuk mencegah karat, sangat membantu mengatasi secara mudah masalah yang timbul dalam pengangkutan cairan hidrokarbon yang sangat korosif, dan ship model basin telah membantu para perancang kapal untuk meneliti masalah stres dan menyederhanakan desain layout. Dari kapal tanker yang sangat besar sehingga kapal dapat mengurangi biaya pengembangan kapal. Lalu pada penggunaan power operate valves dan remote control menjadi semakin umum digunakan di area sistem permompaan dan tata letak ruang pemuatan. Perbaikan atas penggunaan dan perawatan yang tepat telah menunjukkan nilai balik ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan juga meminimalisir human error dan suatu kegiatan operasi yang rumit dan juga kerusakan pada peralatan yang mahal. Lalu pada kapal tanker itu sendiri pada tahun 1974, kapal-kapal tanker telah dikelompokkan sesuai dengan daya muatnya sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kapal general purpose vessel, yaitu seberat 16.500 per 24.999 deadweight tons. Lalu yang kedua ada medium ranger 25.000 per 49.999 DWT. Lalu ada large range 1 seberat 50.000 per 79.999. Lalu ada large range 2 sebanyak 80.000 per 159.999 DWT. Lalu ada very large crude carriers, muatannya itu sebanyak 160.000 per 319.999 DWT. Lalu yang terakhir yang paling besar adalah ultra large crude carriers, lebih dari 320.000 DWT. Kapal tipe ULCC dan VLCC umumnya untuk mengangkut minyak mentah atau crude oil. Kapal berukuran handysize dan medium size biasanya melayani tugas umum yang luas. Sedangkan kapal large range 2 yang berukuran di atas 100.000 DWT biasanya dijadikan kapal pengangkut minyak mentah. Kapal-kapal selain VLCC dan ULCC melayani pengangkutan minyak-minyak di pelabuhan manapun. Karena ukurannya yang tidak sebesar VLCC dan ULCC, kapal large range 1 dan large range 2 yang berukuran di bawah 100.000 DWT dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dirty product carrier dan clean product carrier. Lalu pada jenis kapal dirty product carrier fungsinya sering berubah, mulai dari layanan angkutan crude oil ke layanan angkutan refined dirty product. Setelah pengangkutan crude oil, tangki kargo dilakukan pembersihan untuk membuang lilin atau wax dan sisa kotoran minyak mentah atau crude residue. Kapal clean product carriers yang kebanyakan dibangun dengan tangki kargo yang dilapisi dengan cat dan memiliki sistem pemompaan canggih yang mampu menangani 12 jenis kargo atau grades atau lebih. Fungsi dari kedua kapal yang berukuran paling besar telah berevolusi karena perubahan dinamika dan praktik perdagangan serta kebutuhan pengangkutan, meskipun kapal jenis ini digunakan untuk distribusi refined products. Pengangkutan jarak pendek dekat pantai ini saat ini kebanyakan digunakan untuk pengangkutan untuk jarak jauh. Sedangkan untuk kapal general purpose tanker kemungkinan memiliki lingkup layanan yang paling luas dan dapat mengangkut beberapa kargo lain. Lingkup ukuran jenis kapal ini termasuk kapal pengangkut kimia cair atau chemical carriers maupun jumlah besar kapal clean and dirty carriers yang dibangun untuk tujuan pengangkutan jarak pendek dan distribusi bahan bakar minyak melalui pelayaran pantai. Pembangunan kapal tanker secara besar-besaran di tahun 1960-an awal dan 1970-an awal adalah akibat dari tingginya biaya sewa kapal saat itu. Beberapa kapal ULCC dan VLCC yang beroperasi telah mendapatkan publisitas yang luas. Kapal tanker terbesar yang pernah dibuat pada masa maraknya pembangunan adalah kapal Seaways Giant. Saat ini berganti nama menjadi Zahre Viking. Dengan ukuran 564.739 ton sebelum diperbesar di galangan Jepang dan menjadi salah satu kapal terbesar di dunia. Berikut beberapa jenis kapal
pengangkut minyak atau oil carriers. Oil tanker adalah sebuah kapal yang dibangun atau digunakan terutama untuk mengangkut minyak dalam bentuk curah dalam ruang kargonya dan termasuk combination carriers. Dan setiap chemical tankers seperti didefinisikan dalam Annex 2 dari Marpol 73/78, jika sedang mengangkat kargo dalam bentuk curah. 1. Crude oil tanker adalah sebuah oil tanker yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah atau crude oil. Kedua, ada product carrier, artinya sebuah oil tanker yang digunakan untuk pengangkutan minyak selain minyak mentah. Lalu yang ketiga ada combination carrier, adalah sebuah kapal yang dirancang untuk mengangkat minyak atau muatan padat dalam keadaan curah, dan jenis ini dikategorikan menjadi dua, yaitu oil ore atau OO dan oil bulk ore atau OBO. Yang pada oil ore adalah jenis kapal oil tanker yang diberi perlengkapan untuk pengangkut biji logam atau ore di ruang kargo bagian tengah dibandingkan dengan kapal kargo konvensional. Kapal jenis ini memiliki perbedaan utamanya yang berada di sekitar kargo tengah, yang terletak di atas tangki dasar ganda atau double bottom tanks, dan memiliki tutup palka baja yang lebar dan berat. Dinding platnya memanjang miring ke arah dalam kapal. Ruangan tengah terbebas dari segala bentuk struktur penguat atau struktural member yang akan menghambat pembongkaran biji logam. Ruang muat tengah tidak dipasang pipa dan dimuat ataupun dipompa keluar menggunakan gold atau wells yang bermuara dalam tangki dasar ganda dan dihubungkan dengan sistem pemimpaan lewat tangki samping atau wing tanks. Lalu pada jelasan berikutnya mengenai oil bulk ore atau OBO adalah pengangkutan kargo penuh sesuai dengan DWT-nya jika digunakan sebagai sebuah ore carrier untuk pengangkatan konsentrat biji logam. Lalu berikutnya ada oil bulk ore atau OBO, adalah pengangkutan kargo penuh sesuai dengan DWT-nya jika digunakan sebagai sebuah ore carrier untuk pengangkutan konsentrat biji logam berat. Kapal ini dibangun juga untuk mengangkut kargo atau curah lainnya seperti gandum, batu bara, dan lain-lain. Lalu untuk yang membedakan dari jenis kapal yang lainnya, ruang kargo atau palka biasanya disusun sepanjang selebar kapal. Lalu ruang kargo atau palka memiliki tangki samping. Kargo minyak atau muatan curah kering dimuat di dalam ruang palka. Lalu minyak dapat dimuat di sepasang atau lebih tangki hopper atas dan jika ada tangki samping. Umumnya tangki samping digunakan untuk menumpang air bekas cuci. Tangki yang tercampur minyak atau oil slopes diletakkan di belakang ruang kargo atau palka. Lalu air ballast bersih yang terpisah atau segregated clean ballast dapat dimuat dalam tangki hopper atas atau bawah dan tangki dasar ganda. Lalu bagian penutup lubang palka atau hatches pada bagian kapal bulk carrier yang konvensional biasanya dari jenis pintu geser ke samping. Sekian penjelasan saya mengenai kapal tanker minyak yang ditulis oleh Kapten Swendi Mar dan diterbitkan oleh Maritim Jangkar, Subdivisi EGC 2018. Saya Wahyu Saputro dari D3MTL. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.